Pernahkah Anda mencicipi buah melon tapi rasanya hambar atau tidak manis? Jika iya, marilah saksikan video podcast kali ini. Karena saya akan membocorkan tips bagaimana supaya hasil panen melon kita rasanya manis. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Sahabat Mutiara, salam kenal dari saya, Mas Ul Hadi. Untuk episode kali ini, saya akan mengupas tentang buah melon, yaitu buah yang digemari oleh segenap masyarakat Indonesia, baik dari kalangan muda, tua, maupun anak-anak. Ya, akan tetapi kadang-kala kita mendapatkan buah melon di pasaran, ini rasanya hambar. Nah, pada video podcast kali ini saya akan memberikan tips dan siasat supaya hasil panen melon kita menjadi manis. Sebelum mulai, jika sahabat Mutiara ingin membahas topik atau mengajukan komentar, silakan tulis di kolom komentar. Ya. Jika ingin mengajukan pertanyaan juga silakan tulis di kolom komentar. Yuk, kita ikuti presentasi saya. Nah, buah melon yang sering kita tanam itu pada umumnya dibagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah winter melon. Melon jenis ini memiliki kulit buah yang halus, yang di permukaan kulit buahnya tidak membentuk garis-garis seperti jala. Nah, jenis yang kedua adalah jenis net melon, di mana di permukaan buahnya ini membentuk garis-garis kasar seperti jala. Akan tetapi sering kali di pasaran, di toko buah, kita beli buah melon mendapatkan rasa yang kurang manis. Nah, seperti rasa timun. Ya, sahabat Mutiara. Nah, apa saja resep dan siasat bertanam melon supaya menghasilkan buah melon yang manis? Nah, ini cara yang pertama. Yang pertama adalah kita harus menggunakan varietas melon yang unggul. Varietas melon yang unggul ini tentunya memiliki potensi genetik yang baik. Misalnya, dia mengandung kadar Brix minimal 13%. Nah, dengan modal awal varietas yang baik, maka kita setidaknya kemungkinan besar melon yang akan kita panen kelak memiliki cita rasa yang manis. Apabila di deskripsi varietas yang ada di benih ternyata kadar Brix buah melon itu tidak mencapai 10 atau di bawah 10%, maka akan sulit kemungkinannya kita peroleh buah melon dengan cita rasa yang manis. Nah, siasat yang kedua, yaitu kita harus menjaga kondisi daun itu tetap sehat sampai menjelang panen. Hal ini kenapa?
apabila kondisi daun ini tetap sehat sampai panen, berarti fotosintesa ini tetap berlangsung tanpa hambatan. Nah, hasil dari fotosintesa berupa glukosa dan karbohidrat ini akan diterima buah sehingga menghasilkan buah melon berkualitas prima. Namun, apabila kondisi daun melon ini tidak sehat, seperti terkena serangan jamur, yang akan merusak jaringan dan klorofil, sehingga proses fotosintesa ini terhambat, maka akan menghasilkan buah yang rasanya hambar dan ukurannya kecil. Nah, jamur yang sering menyerang di melon adalah ada dua, yaitu downy mildew atau embun bulu dan powdery mildew atau embun tepung. Siasat yang ketiga, sahabat mutiara, ini adalah panen yang telah cukup umur. Nah, buah melon ini apabila telah cukup umur ditandai dengan daun yang terdekat dengan buah ini akan berwarna kuning. Buah melon ini bukanlah termasuk buah klimakterik yang bisa diperam, di mana dia akan matang sendiri seiring berjalannya waktu. Maka harus kita petik buah melon ini setelah matang secara fisiologis di pohonnya. Oke. Nah, ini yang keempat, sahabat mutiara sekalian. Yang bisa diterapkan di lahan Anda adalah dengan mengurangi pengairan. Seminggu sebelum panen adalah titik di mana kadar gula ini akan naik atau total soluble solid, ya, yang bisa kita ukur dengan alat Brixmeter atau refraktometer. Nah, kandungan air tanah ini akan berkorelasi negatif dengan kandungan padatan terlarut total soluble solid. Sehingga apabila kita memiliki lahan dengan permukaan air tanah yang tinggi, maka terlebih dahulu kita harus memperbaiki drainase sehingga kandungan air tanah menjelang akhir panen ini tidak tinggi, yang akan menghasilkan buah melon yang hambar, yang berkurang manisnya apabila kadar air tanah ini terlalu tinggi. Nah, siasat yang terakhir yang saya share pada video podcast kali ini adalah harus menggunakan pemupukan yang tepat. Nah, buah melon ini hati-hati sekali apabila menggunakan pupuk nitrogen dengan kandungan amonium yang tinggi. Dan harus menggunakan kalium yang bersumber dari selain kalium klorida. Karena kalium ini dia berfungsi untuk mentranslokasikan gula, karbohidrat yang akan sampai ke buah. Apabila kalium dalam tanaman ini tidak cukup, maka otomatis akan berkuranglah kadar kemanisan dalam buah. Nah, ini adalah efek di mana apabila kita tidak seimbang dalam pemupukan, misalnya dengan memberikan pupuk nitrogen, amonium yang berlebihan, di mana akan membentuk jaringan ini bersifat sukulensi atau lunak, yang akan mengakibatkan serangan jamur itu cepat merajalela dan juga daya simpan yang rendah.
Dan yang kedua, kita harus memilih sumber kalium yang bebas dari klor. Kenapa sahabat mutiara? Klor ini dia bersifat higroskopis. Dia akan menarik air, menyerap air. Sehingga apabila kita berikan ke tanaman melon, otomatis kandungan air dalam buah ini akan besar dan akan mengurangi kadar kemanisannya. Nah, seperti dilihat di diagram bahwa kebutuhan kalium untuk melon ini adalah sangat besar dibandingkan dengan presentasi kebutuhan unsur hara yang lainnya. Nah, satu pupuk dari kami yaitu subur kali butir merupakan sumber kalium yang bebas klor. Ini untuk mencukupi kebutuhan kalium. Nah, ada magnesium juga yang untuk menjaga supaya proses fotosintesa ini tetap berlangsung sampai menjelang panen. Ada juga kandungan sulfurnya, itu untuk meningkatkan aroma. Sehingga buah melon yang kita hasilkan itu akan beraroma khas melon yang wangi. Sahabat mutiara, inilah media sosial kami. YouTube NPK Mutiara TV, silakan subscribe dan pentung tanda loncengnya. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan gabung di Telegram komunitas NPK Mutiara. Jika ingin menambah informasi tentang dunia pertanian, silakan kunjungi website kami npkmutiara.com. Like Facebook kami Merauke Tetap Jaya dan follow Instagram kami Merauke Tetap Jaya. Kesimpulan dari video podcast kali ini adalah ada 5 tips yang bisa kita lakukan yang tentunya harus kita gabungkan, tidak boleh sendiri-sendiri ya. Sahabat mutiara, jangan hanya gunakan satu tips tanpa menghiraukan resep yang lain, karena ini tetap akan berpengaruh terhadap hasil akhir buah melon yang kita panen. Nah, yang pertama tadi adalah harus memilih varietas yang unggul. Yang kedua, kita jaga daun ini tetap sehat sampai menjelang panen. Yang ketiga, kita melakukan pengurangan air. Yang keempat, kita harus panen dengan waktu panen yang telah cukup umur. Dan yang terakhir adalah pemupukan yang tepat, di mana dibutuhkan pemberian kalium yang tinggi dan bebas dari klor. Tulis pertanyaan Anda jika ingin bertanya dengan kami di kolom komentar, dan tulis juga topik yang ingin kami bahas berikutnya. Sahabat mutiara, jika video podcast ini bermanfaat, silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, supaya menjadikan motivasi bagi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video-video edukasi lainnya. Ikuti terus kami di media sosial, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya agar sahabat mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Kami masih akan kembali lagi dengan topik melon mengenai pemupukan di hidroponik dan konvensional. Tunggu update video kami berikutnya. Stay healthy, jaga jarak, dan tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa. Salam mutiara.